Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Rumor dan saya kira ini bukan hanya sekedar rumor tapi sekaligus spekulasi bakal mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Jokowi Ma'ruf itu makin santer. Hari ini Jumat 19 Januari 2024 Sri Mulyani hadir di istana dan mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi. Namun kepada wartawan yang menanyakan soal kabar dia bakal mundur dari kabinet itu, Sri Mulyani hanya menjawab pendek, "Masa? Ini saya bekerja," ujarnya sambil terus berjalan ke mobilnya. Selebihnya Sri Mulyani hanya tersenyum menanggapi desakan pertanyaan dari wartawan sampai kemudian dia meninggalkan komplek Istana Kepresidenan. Sikap Sri Mulyani yang tidak membenarkan dan juga tidak membantah ini semakin menguatkan kabar bahwa dia akan mundur dari kabinet. Kendati hal itu sebelumnya sudah dibantah oleh juru bicara istana ini, staf khusus presiden, koordinator staf khusus presiden, dan juga juru bicara Kementerian Keuangan. Kalau berita itu tidak benar kan harusnya Sri Mulyani itu bisa dengan tegas menjawab, ya, bukan malah balik bertanya, "Masa saya bekerja?" Kalimat ini dan bahasa tubuh dari Sri Mulyani itu kan multitafsir. Betul, saat itu dia tengah bekerja karena dia baru saja bertemu, dan, mengikuti rapat yang dipimpin oleh presiden, di istana gitu. Tapi kan itu tidak menjawab pertanyaan, dan spekulasi, apakah dia akan mundur atau tidak gitu ya. Kalau ya waktu itu, tadi pagi itu dia memang sedang bekerja karena memang dia belum secara resmi mundur. Kehadiran Sri Mulyani di istana ini adalah kemunculan pertama di depan publik setelah, rumor dia akan mengundurkan diri. Ini maksudnya depan publik di Indonesia ya, di media begitu. Kabar bakal mundurnya Sri Mulyani itu sebelumnya diungkap oleh ekonom senior Faisal Basri yang notabene adalah koleganya di Fakultas Ekonomi UI. Jadi ini geng FEUI lah. Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga dikabarkan akan mundur. Namun kala itu Faisal Basri mengemasnya dalam, sebuah kalimat yang semacam dia mengajak publik untuk mendesak Sri Mulyani dan Basuki mundur. "Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki dan beberapa menteri lagi untuk mundur." Itu efeknya dahsyat. Secara moral saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung, ini maksudnya Menteri Sekretaris Kabinet dari PDIP, sudah gagap. Kan PDIP belain Jokowi terus, pusing, ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 di Jakarta hari Sabtu tanggal 13 Januari. Faisal Basri mengaku dia mendengar mundurnya para menteri dari kabinet itu hanya menunggu waktu yang tepat. Katanya ini nunggu momentum, mudah-mudahan momentumnya ini segera insya Allah jadi pemicu yang dahsyat seperti Pak Ginanjar, Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto. Kita tentu masih bisa membuka-buka kembali file lama, karena pada waktu itu kan mundurnya Pak Harto itu selain karena krisis ekonomi dan politik, itu juga dipicu para menterinya itu rame-rame mengundurkan diri, dan sehingga kemudian Pak Harto tidak bisa membentuk kabinet baru lagi. Dan setelah itu tidak lama kemudian dia mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie yang pada waktu itu menjadi wakil presiden. Faisal Basri itu juga memprediksi bila Prabowo dan Gibran terpilih pada Pilpres 2024 nanti, maka utang Indonesia itu akan membengkak menjadi 16.000 triliun. Ini berarti ini 2 kali lipat dari utang saat ini yang sudah tembus lebih dari 8.000 triliun. Ini utang di era Jokowi ya. Jadi kelihatannya ini mungkin maksudnya Bang Faisal ini membuat Sri Mulyani ya merasa dia tertekan dan dia harus harus melepas tanggung jawabnya karena ya ini kan ugal-ugalan sekali cara pengelolaan keuangan semacam ini. Jadi dia tentu nggak mau kalau dia yang kemudian jadi ketempuhan begitu ya. Tidak ada respon baik dari Sri Mulyani maupun Basuki atas ucapan dari Faisal Basri ini. Namun sehari setelah pernyataan Faisal Basri itu pada Ahad 14 Januari 2024, Sri Mulyani melalui unggahan di Instagramnya, akun Instagramnya itu dia mengunggah foto bersama dengan Basuki dengan keterangan sedang mendiskusikan IKN, Ibu Kota Nusantara, dan APBN. "Pak Bas dan saya sahabat dalam kerja. Minggu lalu
hari Selasa di Istana Negara tukar pikiran dan tukar kata tentang pembangunan negara, juga ibu kota Nusantara dan anggaran belanja terencana dan tertata wujud tanggung jawab kita untuk nusa dan bangsa. Tak jelas apa yang maksud dari Sri Mulyani ini mengunggah fotonya berdua Basuki dan keterangan tentang diskusi pembangunan IKN dan mengelola anggaran sebagai tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Saya kira ini pasti jelas merupakan respon terhadap ucapan dari Faisal Basri, karena kenapa yang diunggah adalah foto dia bersama dengan Pak Abbas, kenapa tidak dengan Pak Jokowi gitu ya, kalau dia ingin membantah soal dia mundur. Dalam soal pembangunan ibu kota negara baru, ini jelas sekali Sri Mulyani dan Basuki maksud saya merupakan dua menteri yang paling bertanggung jawab dan harus memikul beban berat. Sri Mulyani harus menyediakan anggaran yang hampir 500 triliun, 466 triliun pada waktu itu, dan kemungkinan itu kalau lihat naga-naganya ini bakal membengkak. Sementara Basuki harus segera membereskan berbagai infrastruktur khususnya Istana Negara, karena Jokowi kan menginginkan pada bulan Agustus nanti dia sudah bisa memimpin upacara 17 Agustusan, peringatan 17 Hari Kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus itu di ibu kota negara yang baru. Pada awal Mei lalu, secara mengejutkan Pak Basuki ini kan mengungkap sebuah fakta yang selama ini coba ditutup-tutupi, bahwa tidak ada investor asing masuk ke IKN. Jadi kata dia kalau sekarang ada pembangunan di IKN itu ya semua itu masih menggunakan anggaran dari negara, anggaran APBN. Keterangan Basuki ini kan membongkar fakta kebohongan Jokowi yang selama ini di dalam berbagai kesempatan dia menyatakan bahwa investor asing itu sudah antri masuk ke IKN, bahkan sampai oversubscribe katanya, itu memeludak lah gitu bahasa Indonesianya ya. Dengan tidak adanya investor asing yang masuk, maka jika ambisi Jokowi membangun ibu kota yang bisa terwujud pada peringatan 17 Agustus tahun ini, ya mau tidak mau itu harus merogoh kocek APBN yang lebih dalam, dan itu menjadi tanggung jawab Sri Mulyani. Belakangan kan kita memang tahu banyak sekali groundbreaking dari pengusaha di dalam negeri ya, para taipan di dalam negeri, tapi banyak orang yang skeptis apakah ini hanya sekedar groundbreaking atau akan dilanjutkan dengan pembangunan sampai tuntas ini. Jadi kalau Bung Rocky Gerung menyebutnya ini kan dipalakin aja ini para taipan-taipan di dalam negeri ini supaya menunjukkan memang ada progres pembangunan di IKN. Ini ya menutupi malunya Jokowi gitu, karena bolak-balik dia mengumbar kata bahwa para investor ini asing berebut masuk, para investor asing ini berebut masuk ke IKN gitu. Spekulasi bahwa Sri Mulyani dan Basuki serta sejumlah menteri lain akan mundur itu kan kemudian dihubung-hubungkan juga dengan hadirnya Sri Mulyani dan sejumlah menteri pada perayaan hari ulang tahun ke-51 PDIP. Pada peringatan ke-51 ini 10 Januari lalu Jokowi itu menghindari hadir dengan alasan ada kunjungan kenegaraan ke Filipina gitu ya. Ini pasti ada kaitannya dengan menegangnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, tetapi yang menarik itu sejumlah menteri termasuk Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyono ini menurut keterangan Ibu Megawati minta diundang, ya, diundang untuk hadir dalam acara tersebut. Para menteri yang hadir di sini supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama. Lalu sebetulnya Pak Basuki, Menteri PUPR ingin juga datang tapi dapat tugas karena hari ini kemarin juga ada hajatan di Paku Alaman. Terus Bapak Tarifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Kemenparekraf, Ibu Bintang, beliau dari Jogja cepat-cepat karena pesawatnya tertunda. Para menteri dari PDI Perjuangan, Pak Pramono Anung, Ibu Risma, Ibu sudah tadi saya sebut Pak Yasoni Lauli, Pak Anas,
Setelah mengunggah fotonya bersama dengan Basuki, Sri Mulyani itu kemudian menghilang dari sorotan publik. Belakangan dia diketahui rupanya dia terbang ke Swiss menghadiri World Economic Forum yang diselenggarakan di Davos sejak tanggal 14 lalu gitu. Dan dari akun Instagramnya diketahui ini memang Sri Mulyani bertemu dengan sejumlah petinggi perusahaan dunia, salah satunya dengan CEO dari YouTube, dan kemudian juga sejumlah pemimpin lembaga keuangan negara dan juga menteri-menteri keuangan dari berbagai negara. Nah, di tengah-tengah menghilangnya Sri Mulyani dari publik itu Faisal Basri itu kembali menyampaikan kabar yang lebih mengejutkan. Selain Sri Mulyani dan Basuki, ada 13 orang menteri lainnya yang akan mengundurkan diri. Jadi total ada 15 orang menteri, mereka ini kebanyakan berasal dari kalangan teknokrat dan partai oposisi. Ini maksudnya partai oposisi apa ya? P3, P3 dong, P3, PDIP, Nasdem, dan juga PKB ya. Faisal menyampaikan hal itu dalam acara closing bell di CNBC, dan spekulasi ini Sri Mulyani makin menguat karena kemudian tiba-tiba saja staf ahli Menteri Keuangan yang juga sering menjadi juru bicara ke Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo, itu mengumumkan akun Twitternya tidak lagi terafiliasi dengan Kementerian Keuangan maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Jadi merupakan akun pribadi gitu. Kendati tidak menyatakan pengunduran diri, tapi ini pasti dikait-kaitkan juga dengan isu itu. Nah, menanggapi berbagai spekulasi mundurnya Sri Mulyani dan Basuki, Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwi Payana itu membantahnya. Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya, tegas Ari Dwi Payana. Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut, kata Ari. Kepala Biro Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro, juga membantah Sri Mulyani mundur. Menurutnya, Sri Mulyani tetap bekerja menjaga keuangan negara secara profesional dan bertanggung jawab sesuai tata kelola yang baik dan sesuai aturan perundang-undangan. Ini kalimatnya normatif banget ya dua-duanya ini, dan tidak menjawab pertanyaan sesungguhnya atau spekulasi yang muncul bahwa ada sejumlah menteri termasuk Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyono yang akan mengundurkan diri. Sri Mulyani tadi pagi benar dia memang melakukan rapat dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Anggela Tanu-Sindobyo. Nah, Erlangga tadi juga membantah kalau Sri Mulyani mundur. Namun jawabannya juga tidak langsung membantah substansi pengunduran diri, karena dia cuma menyatakan begini, tidak, Bu Sri Mulyani kan teman saya. Apa hubungannya antara teman dan tidak mundur dari kabinet ya? Bagaimanapun juga, rumor dan spekulasi mundurnya Sri Mulyani dan sejumlah menteri itu ini menimbulkan guncangan cukup besar ya, dan apalagi kalau gitu bila benar-benar terjadi, itu dampaknya memang sangat-sangat serius. Bagaimanapun juga Sri Mulyani adalah ini bendahara negara yang punya jaringan luas di lembaga keuangan internasional dan sangat diandalkan oleh Jokowi. Jadi kalau sampai Sri Mulyani mundur, apalagi diikuti dengan menteri yang lainnya termasuk Basuki Hadi Mulyono, ya bisa goncang ya pemerintahnya Jokowi. Bila benar terjadi, kan kemungkinan terulangnya peristiwa 98 ya, ketika para menteri rame-rame mundur dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita waktu itu, yang itu kan menjadi penyebab Pak Harto jatuh karena dia tidak bisa kembali membentuk kabinetnya, melakukan reshuffle kabinet, dan kemudian dia mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presidennya saat itu adalah B.J. Habibie. Situasi Jokowi juga tidak lebih baik dibandingkan Pak Harto, karena kalau dari sisi dukungan politiknya sebenarnya Pak Harto jauh lebih kuat karena dia juga berkuasa selama 32 tahun, dan pada masa itu kan pemerintahnya bersifat otoriter, sementara sekarang lebih demokratis ya. Nah, sekarang ini kan dukungan politik kepada Jokowi itu juga kian melemah. Setelah dia bersimpang jalan dengan PDIP, ya ini pilar utama pendukung dia kan sudah hilang. Sementara dari kalangan pendukungnya sendiri, ini sejumlah intelektual, anggota LSM, aktivis, dan sebagainya yang selama ini mendukung Jokowi itu, mereka sudah satu persatu meninggalkan Jokowi. Mereka ini meninggalkan Jokowi karena memaksakan Gibran menjadi calon wakil presiden. Jadi hari-hari ini atau pekan-pekan ini merupakan hari dan pekan yang ngeri-ngeri sedap ini buat
Pak Jokowi dan keluarganya. Sementara bagi banyak kalangan yang kontra terhadap Jokowi jelas hari-hari dan pekan-pekan yang penuh harap gitu ya. Dan tapi saya kira tekanan lebih terjadi pada Jokowi dan keluarganya. Apalagi kalau dikaitkan dengan Pilpres, ini kan kenapa penting dikaitkan dengan Pilpres, karena ini kan upaya Jokowi melanggengkan kekuasaannya melalui Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo itu menunjukkan kedua pasangan ini oleh sejumlah lembaga survei yang selama ini selalu mengeluh-elukan, mengagung-agungkan bahwa mereka akan menang satu putaran, itu mereka mulai mengkonfirmasi bahwa dipastikan Pilpres itu akan berlangsung 2 putaran. Kabar buruknya bukan hanya itu, tetapi terlihat sekali bahwa secara konsisten sekarang ini suara pasangan Prabowo dan Gibran kendati masih tetap diunggulkan, itu terus menurun, sementara kompetitornya, yakni khususnya Anies Baswedan yang selama ini coba dengan berbagai cara coba dihalangi oleh Jokowi, ketika dia akhirnya berpasangan dengan Muhaimin Iskandar tuh elektabilitasnya naik terus gitu ya. Apalagi kita tahu basis dukungan dari Anies Baswedan dan Muhaimin ini makin luas gitu. Selain di kalangan NU, meskipun ada upaya-upaya menjegal dari PBNU, tapi dari kalangan generasi milenial, generasi Gen Z dan sebagainya, dukungan terhadap Anies Baswedan itu makin menguat gitu ya. Saya tidak terlalu terkejut kalau kemudian ada satu lembaga survei dari Australia sebelumnya, Uting Research, itu memperkirakan nanti pada Pilpres 2024 tanggal 14 Februari itu suara antara Prabowo Gibran dan Anies dengan Muhaimin itu bisa equal, bisa sama. Sementara kalau media ekonomi terkemuka dari Amerika, Bloomberg, melakukan survei, tapi surveinya ini bukan survei seperti umumnya survei elektabilitas, tapi survei di kalangan para ekonom dan analis ekonomi top itu, mereka itu semua menjagokan Anies Baswedan akan memenangkan Pilpres 2024 karena mereka yakin di bawah Anies itu maka ekonomi Indonesia akan tumbuh sangat baik. Sementara kalau memilih Prabowo Gibran ini, atau mereka sebut sebagai politik dinasti, itu bisa menjadi kutukan terhadap perekonomian Indonesia. Jangan disepelekan ya para pemain ekonomi, pemilik lembaga-lembaga keuangan ini, ketika mereka memutuskan mendukung salah satu calon, maka mereka pasti juga punya instrumen-instrumen sendiri untuk mengekspresikan dukungannya dan bagaimana mengalahkan pasangan yang dinilai akan menjadi kutukan perekonomian Indonesia tadi. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.